Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zidni Ilma dengan NIM 208240020. Kali ini saya ingin memaparkan sebuah pembahasan 6 pokok utama dalam metodologi studi Islam. Sebelum lanjut, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Arido Riyadi MPDI sebagai pengampu mata kuliah metodologi studi Islam dan serta teman-temanku yang berbahagia dan seperjuangan. Berikut pembahasannya. Teman-teman pernah nggak sih kita berpikir, kenapa Islam tetap relevan di zaman serba digital ini? Di era AI, media sosial dan globalisasi seperti sekarang, apakah masih penting membahas sesuatu yang terdengar klasik seperti metodologi studi Islam? Coba lihat datanya. Menurut Pew Research Center 2023, jumlah umat Islam di dunia mencapai 1,9 miliar jiwa atau sekitar 25% dari total populasi global. Artinya, 1 dari 4 orang di dunia ini adalah Muslim. Tapi, pertanyaannya, apakah semua umat Muslim sudah memahami ajaran secara ilmiah, objektivitas, dan kontekstual? Nah, di sini pentingnya metodologi studi Islam. Bukan sekedar memahami Islam secara normatif, tapi menelitinya dengan pendekatan yang ilmiah dan sistematis. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana metodologi studi Islam membantu kita memahami Islam secara komprehensif, mulai dari sisi teologis, historis, sosial, hingga budaya. Kita juga akan melihat bagaimana Islam tumbuh dari masa Nabi Muhammad SAW hingga era modern yang penuh tantangan globalisasi, serta bagaimana ajaran Islam tetap universal, inklusif, dan relevan sepanjang hari. Pembahasan hari ini atau kali ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian utama. Yang pertama ada pengertian dan tujuan metodologi studi Islam. Mengapa harus ilmiah, bukan hanya dogmatis? Kedua, sejarah pertumbuhan dan perkembangan Islam di dunia dari Mekah sampai era digital ini. Kemudian yang ketiga, peran agama dalam kehidupan modern. Bagaimana fungsi moral dan sosial serta spiritual. Yang keempat, karakteristik dan dimensi ajaran Islam. Bagaimana akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah yang selama ini dikerjakan. Kelima, penelitian agama dan penelitian keagamaan. Bagaimana Islam diteliti dengan metodologi ilmiah. Kemudian yang keenam, yang terakhir, pemikiran Islam universal, eksklusif, dan inklusif, serta relevansi di era modern ini. Nah, sebelum kita masuk ke bagian pertama, saya mau tanya satu hal. Kalau Islam itu sudah sempurna sejak 14 abad lalu, kenapa masih perlu metodologi studi Islam untuk dipelajari? Yuk, kita bahas. Jawabannya ada di bagian pertama, definisi dan tujuan metodologi studi Islam. Oke, kita masuk bab pertama, pengantar metodologi studi Islam. Definisi metodologi studi Islam. Metodologi studi Islam adalah cara pendekatan dan prosedur sistematis yang digunakan untuk meneliti, memahami, dan mengkaji Islam secara ilmiah. Nah, analisis teks-teks keagamaan, yaitu seperti Al-Quran, hadis, dan fikih. Kemudian kajian historis dan perkembangan peradaban Islam. Yang ketiga, kajian sosial, budaya, dan politik umat Islam. Metodologi ini bertujuan menjadi studi Islam bersifat struktur, objektif, dan akademis, bukan sekedar pemahaman normatif. Kemudian lanjut tujuan, untuk memahami Islam secara komprehensif dari perspektif teologis, historis, sosial, dan budaya. Kemudian mengembangkan pemikiran kritis dan ilmiah dalam studi Islam, sehingga menyediakan dasar bagi pendidikan, penelitian, dan penerapan prinsip Islam di masyarakat. Yang B, organisasi, untuk menjawab tantangan modernisasi, pluralisme, dan globalisasi. Kemudian, memberikan dasar ilmiah untuk memahami dinamika umat Islam di berbagai konteks. Yang C, signifikansi, menjaga acuan akademik dalam penelitian, pendidikan, dan dakwah, sehingga membantu interaksi atau integrasi ilmu agama dengan ilmu sosial, humaniora, dan sains. Ruang lingkup metodologi studi Islam. Yang pertama, studi tekstual. Kedua, studi historis. Ketiga, sosial dan budaya. Dan keempat, studi kontemporer. Pertumbuhan studi Islam pada masa klasik seperti di Mekah, Madinah, Baghdad,
Saat ini masa modern, berkembang penelitian global. Kemudian pada masa globalisasi dan teknologi seperti AI sekarang. Oke, kita memasuki bab kedua, sejarah pertumbuhan dan perkembangan Islam di dunia. Aspek sasaran studi Islam meliputi aspek teologis, hukum, dan sosial, kemudian historis dan budaya, ilmu pengetahuan dan peradaban, dan kelima aspek global dan interkultural. Pertumbuhan Islam dulu dan sekarang. Pertumbuhan Islam yang dulu dibagi menjadi 5 bagian, dari hingga Nabi Muhammad SAW sampai Asia Selatan dan Tenggara. Kemudian pertumbuhan Islam sekarang dibagi menjadi 3 bagian, hingga Islam modern menghadapi tantangan globalisasi, pluralisme, modernisasi, namun tetap berkembang di Asia Tenggara, Afrika, Eropa, dan Amerika. Pusat-pusat studi Islam dan pertumbuhan Islam di dunia. Yang pertama, pusat studi Islam klasik seperti Mekah dan Madinah, Baghdad, Cordoba atau Spanyol, kemudian Kairo atau Mesir. Kemudian yang B, pertumbuhan Islam di dunia modern seperti Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, Afrika, Eropa, dan Amerika. Oke, kita masuk dalam pembahasan 3, agama dalam kehidupan manusia. Hakikat agama dalam kehidupan. Terdapat 4 dimensi, akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Kemudian fungsi agama bagi kehidupan manusia. Yang pertama, fungsi moral dan etis. Yang kedua, fungsi sosial. Ketiga, fungsi psikologis. Kemudian spiritual dan fungsi edukatif. Agama dan tantangan kehidupan modern seperti sekularisme, radikalisme dan ekstremisme, kemajuan teknologi, dan individualisme serta hedonisme. Integrasi agama dan kehidupan modern. Pendidikan, Islam menegakkan pembentukan karakter dan akhlak. Ekonomi, Islam menekankan riba dan menegakkan keadilan distribusi. Politik, Islam mendorong kepemimpinan yang adil dan amanah. Kesehatan dan lingkungan, Islam mengajarkan kebersihan lahir batin serta tanggung jawab menjaga alam. Sehingga agama bukanlah beban, melainkan sumber solusi dan arah hidup yang holistik. Pembahasan keempat, karakteristik dan dimensi ajaran Islam. Karakteristik ajaran Islam, terdapat pengertian etimologis dan terminologis. Ajaran Islam menata seluruh aspek kehidupan dari akidah, ibadah, hingga sosial, meliputi bersumber dari wahyu Al-Quran dan Al-Hadis, seimbang, universal, dan akhlak mulia. Terdapat 4 dimensi ajaran Islam. Yang pertama, dimensi akidah dan keimanan. Kemudian dimensi ibadah atau kepatuhan kepada Allah. Kemudian ketiga, dimensi akhlak, moral, dan etika. Yang terakhir, dimensi muamalah, hubungan sosial, dan kemanusiaan. Karakteristik umum ajaran Islam menurut Nasrullah. Pertama, universalitas. Kedua, keseimbangan. Ketiga, keadilan. Keempat, keterbukaan. Keempat, kemaslahatan. Dan kelima, dinamisme. Pembahasan kelima, penelitian agama dan penelitian keagamaan. Penelitian agama antara wahyu dan realitas sosial. Ajaran dasar yaitu wahyu Tuhan. Penelitian agama sejajar dengan penelitian ilmiah lain. Hanya objeknya berbeda, manusia beragama. Perbedaan penelitian agama dan penelitian keagamaan. Penelitian agama, agamanya tersebut yang teliti, yaitu objeknya, agamanya tersebut, ajarannya. Kemudian penelitian keagamaan. Nah, penelitian keagamaan ini objeknya adalah manusia beragama tersebut, sehingga yang diteliti adalah praktik kehidupan beragama dengan berbagai metode penelitian. Model penelitian keagamaan. Jembara mengklarifikasi penelitian keagamaan berdasarkan tujuannya menjadi 1. Eksploratif, deskriptif, historis, eksperimen, partisipatif, korelasional. Metode pelengkap yang sering digunakan yaitu analisis sejarah, analisis lintas budaya, dan eksperimen. Meski sulit, dapat digunakan dalam evaluasi pendidikan agama. Pembahasan ke-6, pemikiran Islam universal, eksklusif, dan inklusif, serta relevansi di era modern. Konsep universalisme Islam berarti ajaran Islam berlaku untuk semua manusia, bangsa, dan ras. Salah satu tokoh yang terkenal di Indonesia adalah Abdurrahman Wahid atau sering disebut dengan Gus Dur. Tantangan penerapan prinsip Islam di era modern. Yang pertama, digitalisasi dan teknologi. Kurikulum yang kurang relevan, kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai, manajemen pendidikan, tantangan sosial dan budaya. Islam eksklusif versus inklusif. Eksklusif menekankan kebenaran mutlak Islam, menolak nilai luar dan cenderung tertutup. Sedangkan inklusif bersifat terbuka, toleran, menghargai keberagaman, dan mendukung dialog antar agama. Nah, kalian berada di bagian mana nih? Inklusif atau eksklusif?